Media sumber pembelajaran ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiwi Alfia, kelas 19A, NPM 1950239. Baik, di sini saya akan memaparkan dua pembahasan materi mengenai pengertian media pembelajaran dan pengertian sumber belajar. Adapun pengertian pembelajaran menurut para ahli, yang pertama menurut Arif Sudiman, bahwasannya media pembelajaran adalah sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima pesan. Yang kedua, menurut Suciono, bahwasannya media belajar itu diperlukan oleh guru agar pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, bagaimana dengan pendapat sendiri mengenai pengertian media pembelajaran? Menurut pendapat saya, media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku ataupun sumber-sumber lainnya, untuk memudahkan pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya ada pengertian sumber belajar. Apa itu sumber belajar? Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar untuk mempermudah dalam mencapai tujuan belajar peserta didik. Dan selanjutnya ada fungsi sumber belajar. Fungsi sumber belajar di sini sebetulnya ada 6, tetapi saya menyebutkannya cuma 3, yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan. Contohnya mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku. Nah, yang ketiga, ada memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Contohnya, perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis. Nah, yang selanjutnya di sini ada jenis sumber belajar, yaitu sumber belajar yang dirancang, yakni sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional. Yang kedua, ada sumber belajar yang dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khususnya untuk keperluan dan keberadaan. Nah, yang selanjutnya ada kriteria memilih sumber belajar. Yang pertama ada ekonomis, yaitu tidak harus terpatok pada harga yang mahal. Yang kedua ada praktis, yang tidak memerlukan pengelolaan yang rumit atau sulit dan langka. Yang ketiga ada mudah, yaitu dekat dengan kita, di sekitar kita. Yang keempat fleksibel, yaitu dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional. Dan yang kelima itu sesuai tujuan, untuk mendukung proses pencapaian tujuan belajar, motivasi, minat belajar siswa. Nah, yang terakhir ada penjelasan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan merupakan salah satu sumber belajar yang amat penting dan memiliki nilai-nilai yang sangat berharga dalam rangka proses pembelajaran siswa. Lingkungan dapat memperkaya bahan dan kegiatan belajar. Contohnya dari lingkungan sosial dan lingkungan fisik alam. Lingkungan sosial dapat digunakan untuk memperdalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, sedangkan lingkungan alam dapat digunakan untuk mempelajari tentang gejala-gejala alam dan dapat menumbuhkan kesadaran peserta didik akan cinta dan alam dan partisipasi dalam memelihara dan melestarikan alam.